Di kedalaman Laut Jawa, hewan-hewan laut bermain bersama, kejar-kejaran, riang gembira. Akan tetapi, mereka tak berani bermain terlalu tinggi mendekati permukaan air laut. Mereka sadar bahwa keberadaannya terancam oleh aktivitas manusia seperti memancing. Memancing jika dilakukan dengan alat yang aman, secara tradisional, mungkin tak begitu membuat mereka khawatir. Tapi jika sudah mempergunakan pukat harimau atau sejenisnya, mereka sudah pasti terancam habis. Sambil bermain dan kejar-kejaran, hewan laut berbincang. Ada koi, ikan buntal, bintang laut, kuda laut, ikan badut, dan sebagainya. Mereka sangat rukun. Ada satu hewan yang tak terlihat, cumi. "Kok kamu mau berteman dengan cumi sih, koi?" tanya ikan buntal kepada koi. Ikan buntal merasa heran ketika mengingat bahwa koi bersahabatan dengan cumi yang tak segan mengeluarkan senjata pamungkasnya, cairan tinta hitam. "Dia baik, buntal. Lagi pula yang namanya berteman itu boleh dengan siapa saja kan?" "Iya sih, tetapi aku pernah dijahati si cumi." Ikan buntal lalu bercerita tentang pengalamannya ketika bermain dengan si cumi. Waktu itu, tanpa sengaja ikan buntal menggelembungkan perutnya dan membuat kaget si cumi. Tanpa sadar, cumi mengeluarkan cairan hitamnya ke arah ikan buntal. "Mataku jadi pedih, koi. Beberapa waktu mataku tak bisa melihat apapun, makanya aku tak mau bersahabatan lagi dengan si cumi." "Oh, ternyata seperti itu ceritanya." Koi jadi ingat percakapan cumi beberapa hari lalu. Cumi bercerita kalau dia sangat sedih karena ikan buntal tak mau memaafkannya. "Apa tak sebaiknya kamu maafkan saja, buntal? Bahkan cumi sudah menemuimu dan meminta maaf." "Gak mau, dia jahat. Dia cerita kepadaku kalau menyesal, buntal." Wajah ikan buntal menjadi merah. Ia menyimpan rasa kesal pada cumi. Hari berikutnya, koi mengajak ikan buntal bermain di taman. Mereka sangat senang bermain di sana. Tumbuhan laut sangat banyak. Bisa digunakan untuk bermain kutak umpat yang seru dan asik. Hewan lain juga berada di taman itu. Mereka bersyukur tempat tinggal mereka masih aman dari gangguan manusia. Tetapi ketika bermain seperti itu, mereka tetap harus berhati-hati. Ada pahiu jahat yang suka marah-marah. Koi dan buntal pernah dimarahi pahiu. Ketika asik bermain kutak umpet, tiba-tiba cumi mendekati persembunyian ikan buntal. Seperti biasa, ketika terkejut, ikan buntal menggelembungkan perutnya. Ajaib, cumi itu tidak menyemburkan tinta seperti dulu. Cumi malah minta maaf. "Ah, maafkan aku, buntal. Aku membuatmu terkejut." Ikan buntal bersungut-sungut. Dia merasa kaget, sekaligus marah dan kesal. Dia ingat bagaimana rasanya ketika matanya terkena cairan tinta cumi. "Kamu itu ngapain di sini? Kamu pergi." Ikan buntal mengusir cumi. Cumi merasa sedih. Ia membalikkan tubuhnya. "Tunggu, cumi. Kamu di sini dulu," kata koi. "Biarkan dia pergi, koi," teriak ikan buntal. "Tidak, buntal. Kalian gak boleh bertengkar terus. Gak boleh musuhan terus. Sekali dia menyakitiku, aku tak akan mau berteman dengannya." Ikan buntal berlalu. Tiba-tiba dari arah belakang mereka bertiga terdengar suara yang tak begitu asing. Pahiu. "Hai kalian bertiga, kenapa ribut-ribut? Kalau masih ribut juga, kumakan kalian." Mereka ketakutan. Mereka berusaha menjauhi pahiu. Dengan susah payah mereka berlari. Namun meski mereka cepat ketika berlari, dengan mudah pahiu mengejarnya. "Kalian berdua berlarilah yang jauh, biar aku yang menghadapi pahiu," seru cumi kepada ikan buntal dan koi. Cumi berhenti dan membalikkan badan. Dia berenang ke arah pahiu. Dia ingin menyelamatkan kedua temannya itu. "Berani sekali kau, cumi kecil.
Kau mau melawanku? Suara Pahyu menggelegar. Cumi sebenarnya merasa takut, tetapi demi kedua temannya ia bertahan. Cumi memberanikan diri sejajar dengan Pahyu. Lalu dikeluarkan senjata andalannya. Pahyu berteriak, Cumi senang karenanya. Sekarang Cumi sudah dimaafkan ikan buntal. Akhirnya mereka bertiga bermain bersama lagi. Tiba-tiba ibu mereka menghampiri. Kalian harus meminta maaf kepada Pahyu, ucap ibu Cumi. Loh, kenapa Bu? Kan Pahyu jahat. Ya kami beri pelajaran. Hei, sejak kapan kamu belajar nakal kepada orang yang lebih tua, Nak? Ibu sedih, ujar ibu Cumi. Cumi menjadi sedih juga mendengar perkataan ibunya. Ya, bagi kalian Pahyu sangat jahat. Tetapi bagi ibu, Pahyu sangat baik, ucap Bu Koi. Benar kata Bu Koi. Pahyu telah membantu kami untuk menjaga keselamatan anak-anak seperti kalian ini, ujar ibu buntal. Kami lebih sedih lagi sekarang. Mata Pahyu sekarang sakit. Dari cerita Bu Hiu, matanya terkena tintamu, Nak, ucap Bu Cumi sambil menangis. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Pahyu. Karena aku, Pahyu jadi sakit, ucap Cumi. Tak apa, Cumi kecil. Lain kali hati-hati ya ketika menggunakan tintamu. Iya, Pahyu. Terima kasih. Saya juga minta maaf, Pahyu. Dulu saya tak mau mendengarkan nasihat Pahyu, ucap ikan buntal. Saya pun minta maaf, Pahyu. Pahyu tersenyum. Ikan buntal, Cumi, dan lobster belum pernah melihat Pahyu tersenyum seperti itu. Penting kalian hati-hati kalau bermain. Kalian harus kasihan pada ibu kalian. Gak boleh bandel. Kalau sore langsung pulang, biar ibu kalian tak kebingungan. Cumi, Koi, dan ikan buntal mengangguk. Mereka kalau main memang sering lupa waktu. Kalau kalian patuh pada orang tua, aku juga tak perlu sering marah pada kalian. Aku hanya membantu ibu kalian. Mereka sering cemas ketika kalian belum pulang. Cumi, Koi, dan ikan buntal baru sadar bahwa marahnya Pahyu karena memang jadi tugasnya. Pahyu adalah pemimpin dari tempat tinggal mereka. Jadi Pahyu berusaha melindungi seluruh warganya agar aman dan selamat. Marahnya Pahyu karena sayang pada anak-anak seperti Koi, ikan buntal, dan Cumi. Terima kasih. Dadah.